Kalau saya amati dari putusan kebijakan ya, odol yang saya baca dan saya lihat itu kan memberatkan para supir ya, yang sampai ada sanksi pidana dan denda sampai kalau tidak salah 500.000. Ya menurut saya sih harusnya dipikirkan lagi kebijakan tersebut, karena supir ini hanya ditugaskan sebagai supir mengangkut, membawa angkutan ya, dan sedangkan yang melakukan muatan banyak melebihi dari kapasitas itu adalah pemilik kendaraan, pemilik perusahaan, yang seharusnya di mana dalam aturan itu kalau mau membuat aturan diberatkan kepada pengusaha, bukan kepada supir. Kalau supir ini dia hanya diberikan uang jalan oleh bosnya ya. Kalau sampai dipidana, bagaimana anak istrinya? Ya. Dan ini adalah suatu kesalahan dari pengusaha tersebut. Dan satu, itu kedua, dari mana dasarnya bahwa pemerintah dirugikan sekitar 40 triliun untuk perawatan jalan. Dari mana dasarnya perhitungan? Yang seharusnya dipertanyakan dulu kepada pemerintah. Bagaimana nih pengaspalannya? Daerah Jawa Tengah, kenapa di jalan tol layang Jakarta, Jagorawi, Cikampek, banyak itu yang truk yang overdosis ya, overload, lewat itu biasa aja, bagus. Kenapa harus di Jawa Tengah? Kenapa di Jawa Tengah setiap tahun harus adanya pengaspalan? Perawatan jalan terlalu banyak biaya daerah Jawa Tengah. Nah, yang dipertanyakan dari Kementerian Pembangunannya, berapa kapasitas, kualitasnya, berapa lelang nilai miliarannya, ruas jalan berapa kilometer yang dibangun, berapa nilainya, berapa persyaratan ketebalan kekuatannya. Lah, itu diaudit tidak, diperiksa tidak. Jadi jangan langsung semena-mena jalan rusak gara-gara odol, tetapi petugasnya tidak dipertanyakan. Itu kedua. Ketiga, yang saya simak dan saya baca, ada timbangan gagal dikarenakan adanya pelicin ya. Lah, artinya kan bukan supir. Kalau supir memberikan pelicin, kalau petugasnya menolak bisa enggak? Kan bisa juga. Jadi tergantung petugas. Artinya di jajaran perhubungan harus ditindaklanjuti dulu petugas-petugasnya, pejabat-pejabatnya. Jangan semena-mena membuat aturan tetapi tidak ada efek. Sedangkan program presiden kita, Bapak Prabowo, adalah mensejahterakan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Lah kalau dengan aturan kebijakan pelanggaran kena pidana denda kurungan sekian bulan, denda rupiah sekian, itu mensejahterakan apa menginjak rakyat. Nah, artinya ini yang memberi keputusan ini kan harusnya menteri. Nah, menterinya ngerti enggak aturan ini? Efek samping untuk masyarakat paham enggak? Makanya kalau menjadi menteri perhubungan itu kan harus tahu darat, tahu laut, tahu udara, tahu perkereta apian, bagaimana sengsaranya di 4 bidang ini. Kalau memang tidak sanggup, buat apa menjabat? Karena apa? Di kita, kalau pimpinan tidak paham, bagaimana mau buat aturan di bawah? Sehingga pimpinan menanya ke bawah, lah yang bawahnya pemain misalnya, ya. Ya pimpinan bertanya, bagaimana ini begini? Oh ya begini Pak, ya udah ikuti, ya oke. Sehingga ya terjadi seperti ini. Yang dirugikan siapa? Rakyat. Karena apa? Pemimpinnya, para menterinya, kalau tidak profesional, tidak kompeten, di bawahnya pun akan hancur. Yang dirugikan adalah rakyat. Ya. Jadi saya rasa untuk keputusan kebijakan itu harus dipikirkan kembali. Karena apa? Membuat undang-undang itu juga pakai biaya kan. Ratusan juta bahkan bisa miliaran menciptakan undang-undang. Nah, sekarang yang dikatakan timbangan gagal, CCTV gagal,
ya, gara-gara odol tetap adanya pelicin. Timbangan online juga katanya gagal, sehingga membuat aturan yang baru. Jadi setiap aturan itu mengeluarkan biaya loh. Tapi jangan mengeluarkan biaya, efek sampingnya apa? Fungsi aturan ini bagaimana? Berjalan enggak nanti? Efektif tidak? Nah, ini yang harus kita pikirkan kembali. Jangan asal memberikan keputusan yang salah. Tapi kita membuat aturan bagaimana aturan ini mengantisipasi dengan adanya odol, ya. Kita membersihkan odol bagaimana caranya? Itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Bukan ini tidak bisa, ini tidak bisa. Tidak dipikirkan petugas yang pelicin-pelicinnya bagaimana. Coba kasih sanksi. Bagi siapa petugas yang menerima uang suapan dari supir, pecat tanpa pensiun. Itu. Saya rasa dengan adanya aturan seperti itu juga akan mengurangi. 4 tahun yang lalu odol harus dipotong ukuran kan, tetapi mana kebijakannya? Karena apa? Dirjen Perhubungan Darat harus paham. Nah, kalau dirjennya tidak ngerti juga bagaimana? Korlantasnya bagaimana? Kalau ada kerjasamanya semua mereka, semua penyuapannya susah. Nah, tinggal atasannya, menterinya bagaimana? Mengerti tidak di lapangan? Kalau pimpinannya tidak mengerti dari bawah sampai ke atas, ya negara kita seperti ini terus, tidak akan ada yang maju. Saya yakin. Jadi semua itu tergantung, dan kembali lagi dari perhubungan berkolaborasi dengan Menteri PUPR kalau tidak salah. Pembangunan jalan bagaimana, kekuatan jalannya bagaimana, ya. Nah, bagaimana mengantisipasi odol? Mereka harus berpikir dulu. Nah, kalau ini sama saja, walaupun dikasih denda aturan, supir denda sekian dan kurungan sekian, ujungnya nanti ada pelicin juga enggak? Otomatis supir akan takut pas ditilang, udah kamu ini overload, dengan aturan undang-undang sekian kamu dipenjara 2 bulan kurungan, atau denda sekian. Ya akhirnya apa? Tolonglah Pak, bantu. Nah, penyuapan lagi enggak? Penyuapan yang bisa paling apa? Sogok misalnya 300.000 supir kasih, dia laporan ke bosnya, bos saya ngasih ke petugas, daripada saya di penjara apa nih denda 500, ya udah kasih 300, ya udah akhirnya bos naikkan kasih ganti, sehingga apa? Harga barang itu akan dinaikkan kembali, harga jual. Nah, efeknya kemana lagi? Ke masyarakat tidak? Efeknya ke masyarakat membeli barang tinggi dikarenakan jasa transportasi sudah naik karena biaya operasionalnya itu yang terlalu besar. Banyak di jalan saya lihat mel-mel di polisi, mel di sub. Setiap di jalan tol truk di stop, kasih baru jalan, itu depan mata saya banyak sering terjadi. Jadi petugasnya. Nah, dari situ apa gunanya CCTV di setiap jalan ruas jalan tol? Jangan hanya pelanggar yang diproses, petugasnya diproses. Yang menyetop truk dari tol itu apa maksudnya? Nah, jadi jangan alasan supir, apa-apa supir itu rendah, ya. Kita memikirkan rakyat, bukan memanfaatkan rakyat kecil. Jadi saran saya, untuk membuat kebijakan harus dipikirkan kembali efek sampingnya. Apakah dijamin 100% membuat kebijakan ini akan berjalan dengan tidak adanya odol?